Siang anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran akuntansi dasar. Nah, untuk materi pada hari ini, kita akan belajar tentang konsep dan prinsip akuntansi, siklus akuntansi, dan juga persamaan dasar akuntansi. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke konsep dan prinsip akuntansi terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke konsep akuntansi. Nah, konsep akuntansi ini merupakan hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep ini dibutuhkan untuk mempelajari mengenai pengolahan data keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Konsep akuntansi sendiri itu ada 5. Yang pertama, itu ada konsep entitas atau kesatuan usaha. Konsep entitas ini merupakan konsep di mana pencatatan perusahaan tidak boleh dicampur dengan pencatatan dari usaha atau individu lain, termasuk dari pemiliknya sendiri. Jadi, untuk konsep entitas ini, pencatatan untuk perusahaan itu dicatat sendiri. Lalu untuk karyawan juga dicatat sendiri, laporannya sendiri. Dan untuk pemilik itu juga laporannya ada sendiri, jadi tidak dicampur. Ya, kalau untuk perusahaan ya semua penjualan, pembelian itu masuk di bagian laporan keuangan perusahaan. Misalnya, di sini si pemilik perusahaan itu punya 2 usaha. Ada usaha restoran dan usaha bengkel. Nah, walaupun pemiliknya sama, tapi laporan keuangannya itu dipisah. Jadi restoran sendiri, bengkel juga sendiri, tidak boleh digabung. Itu yang dimaksud dengan konsep entitas. Jadi adanya pemisahan pencatatan dari usaha atau individu lain. Lalu yang kedua, konsep beban histori atau historical cost principle, di mana konsep ini mengharuskan penggunaan harga perolehannya sesungguhnya dalam menilai aset atau jasa yang dibeli. Harga perolehan itu apa? Harga perolehan adalah jumlah yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk mendapatkan aset, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perolehan aset tersebut. Contoh, ada sebidang tanah. Nah, tanah ini memiliki harga jual sebesar 100 juta. Namun, perusahaan yang ingin membeli tanah tersebut hanya memiliki uang sebesar 90 juta. Jadi, yang dicatat atau yang diakui itu sebesar 90 juta, bukan 100 juta. Karena tadi, berdasarkan kesepakatannya atau berdasarkan jumlah yang dibayarkannya, yaitu sebesar 90 juta. Yang ketiga, itu ada konsep periode akuntansi. Konsep ini menyatakan bahwa penilaian laporan keuangan perusahaan itu dibatasi oleh periode waktu tertentu. Nah, periode waktu tertentu itu tergantung perusahaannya. Bisa bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu agar laporan keuangan yang dihasilkan atau dibuat itu mudah untuk diketahui dan dapat terukur lebih baik lagi. Lalu yang keempat, ada konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa sebuah usaha akan terus melakukan usahanya tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis atau usahanya. Konsep ini merupakan konsep dasar yang penting dalam menyusun laporan keuangan. Karena konsep ini, para pemakai laporan keuangan itu memiliki keterlibatan atau keterkaitan. Jadi konsep kelangsungan usaha dengan para pemakai laporan keuangan, mereka itu mempunyai hubungan. Karena mereka itu dapat memakai laporan keuangan tersebut untuk menentukan apakah mereka akan membeli saham di perusahaan tersebut atau tidak. Lalu yang kelima ini konsep kesatuan moneter. Konsep ini menyatakan bahwa mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan itu harus dinyatakan dengan mata uang. Mata uangnya ya bisa dolar, bisa rupiah.
Lalu kita masuk ke prinsip akuntansi. Di sini ada 5 prinsip akuntansi. Yang pertama, ada prinsip harga perolehan, yaitu prinsip yang menekan pada aspek liabilitas, aset, ekuitas, dan penghasilan, serta biaya yang dikeluarkan sebagai harga perolehan yang sudah disepakati oleh pihak yang bertransaksi tadi. Kita langsung masuk ke contoh. Contohnya, Joko mau beli mobil bekas, harganya 95 juta. Tapi, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, yaitu ada biaya asuransi dan biaya balik nama, masing-masing sebesar 1 juta. Nah, berapa harga perolehan dari mobil bekas tersebut? Yang pasti bukan 95 juta. Karena tadi harga perolehan juga dihitung dari biaya yang dikeluarkan. Tadi kan ada biaya balik nama, ada biaya asuransi. Itu juga harus dihitung. Jadi, harga belinya tadi 95, lalu ditambah biaya asuransinya 1 juta, ditambah biaya balik namanya 1 juta, berarti harga perolehan dari mobil tersebut sebesar 97 juta. Itu yang dimaksud dengan prinsip harga perolehan. Yang kedua, ada prinsip realisasi penghasilan, yaitu setiap pertambahan aktiva atau penurunan utang yang timbul dari penjualan barang atau jasa selama periode akuntansi tertentu. Metode yang digunakan untuk pengakuan penghasilan ada 3. Yang pertama, pengakuan penghasilan pada saat penjualan barang atau jasa. Jadi, sudah bisa diakui sebagai penghasilan saat sudah dilakukan penjualan barang atau jasa. Yang kedua, sebelum penjualan. Nah, sudah bisa diakui sebagai penghasilan itu sebelum penjualan, tetapi harus ada kontrak atau perjanjian yang sah. Kalau tidak ada kontrak atau tidak ada perjanjian, nah itu tidak bisa diakui sebagai penghasilan. Yang ketiga, pengakuan penghasilan pada saat penarikan atau penerimaan kas. Jadi kalau sudah menerima kas, yang pasti itu sudah bisa diakui sebagai penghasilan. Contoh, Rudi punya usaha dealer motor. Nah, Rudi menerima pesanan dari pelanggan, dan si pelanggan ini sudah ngasih DP ke Rudi sebesar 35 juta dari harga jual motor tersebut. Lalu Rudi menyerahkan motor ke pelanggannya itu dalam waktu 30 hari, dan Rudi juga akan menerima sisa pembayaran itu sebesar 65%. Sesuai dengan prinsip realisasi penghasilan tadi, Rudi tidak harus mengakui pendapatan sampai motor itu diserahkan ke pelanggan, atau sampai si pelanggan membayar sisanya tadi 65%. Tetapi saat si Rudi sudah menerima DP dari pelanggan, itu sudah bisa diakui sebagai penghasilan si Rudi. Lalu yang ketiga, itu ada prinsip objektif. Merupakan laporan keuangan yang dihasilkan harus berdasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang real. Jadi, kalau kita buat laporan keuangan, itu harus disertai dengan bukti transaksi yang sesungguhnya. Harus disertai dengan bukti transaksi yang sah. Tidak boleh asal buat. Tidak boleh dibuat sembarangan. Jadi, harus benar-benar sah dan harus benar-benar real bukti transaksinya. Lalu yang keempat, itu ada prinsip konsisten. Transaksi yang dicatat dan dilaporkan harus dengan metode yang sama pada periode berikutnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar transaksi pada periode bulan ini bisa dibandingkan dengan transaksi pada periode berikutnya. Itu tujuannya dari prinsip konsisten. Jadi misalnya, bulan ini transaksinya itu dicatat dengan metode cash basic. Kalau cash basic itu kan transaksi dicatat pada saat penerimaan kas atau pengeluaran kas. Nah, kalau bulan ini dicatat dengan metode cash basic, berarti bulan berikutnya atau periode berikutnya itu juga harus menggunakan metode cash basic. Tidak boleh menggunakan metode lain. Boleh dengan metode lain, catatannya harus disertai dengan alasan kenapa harus
diganti metodenya. Seperti itu. Terakhir yang kelima, itu ada prinsip pengungkapan penuh. Nah, untuk prinsip pengungkapan penuh ini, dia itu harus menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Dan tidak boleh ada informasi yang dihilangkan atau disembunyikan. Jadi kita harus benar-benar mencatatnya secara rinci dan secara lengkap serta secara jelas. Tidak boleh ada informasi yang dihilangkan atau disembunyikan. Karena nanti kan laporan keuangan ini akan digunakan oleh pihak-pihak pemakai. Jadi kita harus buatnya atau menyajikannya secara jelas dan rinci agar bisa dibaca atau digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu oleh pihak intern dan pihak ekstern. Tadi kita sudah belajar tentang prinsip dan konsep akuntansi. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada siklus akuntansi. Sekarang kita masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri di sini ada dua. Yang pertama ditinjau dari segi waktu, dan yang kedua itu ditinjau dari segi proses dan hasil. Yang pertama kita bahas dulu, ditinjau dari segi waktu. Dari segi waktu, siklus akuntansi itu dikelompokkan ke dalam dua tahap. Ada tahap pencatatan dan tahap pengiktisaran. Jadi kalau dari segi waktu itu cuma dua tahap, tahap pencatatan dan tahap pengiktisaran. Nah, untuk tahap pencatatan itu dilakukan selama periode akuntansi. Periode akuntansi kapan? Yaitu bisa 1 bulanan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nah, untuk di tahap pencatatan, ini biasanya meliputi pencatatan bukti transaksi, jurnal, dan buku besar. Lalu setelah selesai di tahap pencatatan, kita langsung ke tahap yang kedua, yaitu tahap pengiktisaran. Di tahap pengiktisaran ini, sama seperti tahap pencatatan. Dia dilakukan pada akhir periode akuntansi. Nah, tahap pengiktisaran ini meliputi penyusunan neraca saldo, lalu ada pembuatan jurnal penyesuaian, ada laporan keuangan, serta penutupan buku besar. Itu di tahap pengiktisaran. Lalu yang kedua, itu ditinjau dari segi proses dan hasil. Nah, kalau dari segi proses dan hasil, itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua itu ada tahap pengiktisaran, dan yang ketiga itu ada tahap laporan. Nah, di sini ada bagian biar kalian bisa lebih jelas. Di tahap pencatatan, itu dari bukti transaksi yang sudah diperoleh, dicatat ke dalam jurnal. Setelah jurnal selesai, baru kita buat buku besar. Itu di tahap pencatatan. Lalu di tahap pengiktisaran, aktivitas yang kita lakukan, kita melanjutkan dari tahap pencatatan. Tadi di tahap pencatatan terakhir kan kita sudah membuat buku besar. Di tahap pengiktisaran kita melanjutkan, yaitu membuat neraca saldo atau neraca silsa. Setelah itu, kita buat jurnal penyesuaian. Kenapa kita membuat jurnal penyesuaian? Karena di neraca saldo tadi mungkin masih ada hak atau pendapatan kita dan kewajiban atau beban kita yang belum dicatat, atau sebaliknya sudah dicatat tetapi belum menjadi beban atau pendapatan, makanya harus dilakukan penyesuaian. Jika jurnal penyesuaian sudah selesai, baru kita buat kertas kerja. Nah, kalau kita sudah selesai nih, buat semua kertas kerjanya, baru kita bisa buat neraca saldo penutup. Itu di tahap pengiktisaran. Lalu setelah selesai kita membuat tahap pengiktisaran, tahap yang terakhir, tahap selanjutnya, itu adalah tahap pelaporan. Nah, di tahap pelaporan ini kita membuat laporan keuangan, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Jadi di laporan keuangan itu ada 4, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas.
Nah, nominalnya dapat dari mana? Nominalnya nanti kalian hanya tinggal memindahkan dari yang di kertas kerja. Jadi kalau tadi di tahap pengiktisaran kalian sudah membuat kertas kerja, nah dari kertas kerja itu kan sebagai alat membantu kalian membuat laporan keuangan. Jadi biar kalian tidak susah-susah membuat laporan keuangan, jadi sebelumnya kalian harus membuat kertas kerja. Nah, setelah kertas kerja selesai, itu sebagai alat bantu kalian agar kalian bisa mudah untuk membuat laporan keuangan. Seperti itu. Nah, tadi saya ulangin lagi, ditinjau dari segi proses itu ada 3 tahap. Ada tahap pencatatan, pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Sekarang kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar itu merupakan persamaan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi sendiri itu memiliki hubungan yang fungsional antar akun dalam suatu sistem akuntansi akibat dari pertanggungjawaban atas dasar konsep kesatuan usaha yang menghendaki agar kekayaan yang dipercayakan kepada manajemen ditunjukkan sumber atau asalnya. Untuk kegunaannya sendiri, persamaan dasar akuntansi itu untuk menjelaskan secara logis bahwa setiap terjadi transaksi itu akan selalu berpengaruh terhadap aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Sekarang kita masuk ke unsur dalam PDA atau persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsurnya itu ada 3. Yang pertama ada aset atau harta, yang kedua ada liabilitas atau hutang, dan yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Yang pertama aset. Aset sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset dibagi menjadi 4, ada aset lancar, investasi, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar merupakan aset yang masa manfaatnya atau kegunaannya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya, ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan aset lancar. Lalu yang kedua ada investasi. Di sini, investasi itu lebih mengarah ke investasi jangka panjang. Merupakan penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, ada saham dan obligasi. Lalu yang ketiga, ada aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun atau kegunaannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya, ada peralatan, kendaraan, gedung, dan tanah. Lalu, yang keempat, itu ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini merupakan aset tetap yang umurnya itu lebih dari 1 tahun, tetapi dia itu tidak memiliki atau tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya, ada hak paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Lalu, unsur yang kedua itu ada liabilitas atau hutang. Merupakan seluruh kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi ketika sudah jatuh tempo. Nah, untuk liabilitas sendiri itu dibagi jadi 2. Ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kalau liabilitas jangka pendek, ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dengan masa jatuh tempo pembayaran itu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau yang jangka pendek, itu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada liabilitas jangka panjang. Merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dengan masa jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang obligasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau utang jangka pendek, itu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang, itu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Lalu yang
Unsur yang ketiga, itu ada ekuitas atau modal, merupakan hak kepemilikan atas jumlah kekayaan perusahaan yang berasal dari si pemilik. Jadi modal itu kekayaan yang berasal dari si pemilik. Selanjutnya kita masuk ke rumus atau bentuk dari PDA. Nah, untuk rumus atau bentuk dari PDA ini, diusahakan kalian harus benar-benar bisa memahami dan mengerti, karena ini merupakan awal atau dasar dari akuntansi. Untuk rumus atau bentuknya sendiri, di sini ada dua. Yang pertama, itu saat perusahaan baru dibuka. Saat perusahaan baru dibuka, rumus atau bentuk PDA-nya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi, jumlah aset itu akan sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu yang kedua, setelah perusahaan itu sudah beroperasi atau sudah berjalan dan sudah melakukan transaksi, maka akan timbul beban dan pendapatan. Rumusnya atau bentuknya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurang dengan beban. Jadi jumlah aset perusahaan itu akan sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurang dengan beban. Lalu kita masuk ke pengaruh transaksi terhadap PDA. Nah, ini merupakan sesuatu yang paling dasar, jadi kalian benar-benar harus paham di sini, karena kalau kalian tidak paham di sini, nanti buat praktik-praktik ke depannya kalian akan bingung sendiri. Jadi di sini dulu harus paham, harus dimengerti. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang investasi pemilik dalam perusahaan. Saya misalkan saja nih, Tuan Joko. Tuan Joko mau menginvestasikan kas, kendaraan, dan peralatan ke perusahaan sebagai modal awal. Nah, karena Tuan Joko mau menginvestasikan tadi kas, peralatan, kendaraan, berarti otomatis akan mempengaruhi asetnya. Aset akan bertambah berupa kas, peralatan, dan kendaraan, dan modalnya juga akan bertambah. Kenapa modalnya bertambah? Karena tadi Tuan Joko mau menginvestasikan kas, peralatan, dan kendaraan itu sebagai modal awal. Jadi otomatis kita harus mencatat ke modal, berarti modalnya akan bertambah. Lalu yang kedua, membayar liabilitas. Tuan Joko punya hutang. Nah, berarti kan dia punya kewajiban buat membayar. Tuan Joko mau membayar hutangnya, berarti akan berpengaruh ke aset. Asetnya akan berkurang, yaitu berupa kas, dan hutangnya juga akan berkurang. Lalu yang ketiga, menerima piutang. Nah, di sini yang dimaksud dengan piutang, itu misalnya Tuan Joko ini udah ngasih jasa ke pelanggan, tetapi pelanggan itu belum bayar ke Tuan Joko. Nah, di Tuan Joko itu diakui sebagai piutang. Nah, Tuan Joko di sini menerima piutang dari pelanggan, berarti otomatis akan berpengaruh ke aset. Asetnya akan berkurang, yaitu berupa piutang, piutangnya akan berkurang, dan aset yang lain itu akan bertambah berupa kas. Karena kan tadi Tuan Joko akan menerima, akan menerima piutang dari pelanggan, berarti asetnya dia atau kas dia juga akan bertambah. Yang keempat, menjual tunai barang atau jasa. Tuan Joko sudah memberikan jasa dan sudah dibayar juga sama pelanggan. Berarti asetnya Tuan Joko akan bertambah, yaitu berupa kas. Dan modal dia juga akan bertambah. Lalu yang kelima, menjual barang atau jasa secara kredit. Nah, di sini Tuan Joko sudah ngasih jasanya, tetapi Tuan Joko belum menerima uangnya dari si pelanggan. Pengaruhnya, asetnya tadi berupa piutang itu akan bertambah dan ekuitasnya
juga akan bertambah, karena kan Tuan Joko belum menerima uang. Jadi kita belum bisa mengakui sebagai kas. Kita baru bisa mengakui sebagai ekuitas atau modal. Ekuitasnya akan bertambah. Lalu yang keenam, membeli dengan kredit. Misalnya Tuan Joko mau beli perlengkapan secara kredit. Berarti karena dia belinya secara utang, berarti utang dia atau liabilitas dia akan bertambah. Dan asetnya berupa perlengkapan tadi juga akan bertambah. Asetnya ini disesuaikan dengan barang yang dibeli. Itu apa? Lalu yang ketujuh, membeli secara tunai. Tuan Joko beli perlengkapan secara tunai. Berarti karena dia belinya secara tunai, otomatis Tuan Joko kan mengeluarkan uang. Aset dia akan berkurang. Asetnya berupa kas akan berkurang, tetapi aset yang lain, yaitu berupa perlengkapan atau apapun yang dibeli itu akan bertambah. Itu kalau dia beli secara tunai. Lalu yang kedelapan, itu ada pemakaian perlengkapan atau surplus, atau bahan habis pakai. Nah, pemakaian perlengkapan berarti pengaruh transaksinya itu akan mengurangi aset. Karena kan perlengkapannya sudah dipakai, berarti aset berupa perlengkapannya itu akan berkurang dan ekuitasnya juga akan berkurang. Karena kan sudah dipakai berarti dia mempengaruhi ke modalnya. Modal atau ekuitasnya akan berkurang sesuai dengan besarnya pemakaiannya berapa. Gitu. Yang kesembilan itu udah membayar beban. Misalnya, Tuan Joko mau bayar gaji karyawan, beban gaji karyawan. Jadi, otomatis karena Tuan Joko tadi mau bayar beban atau mau bayar gaji karyawan, berarti kas itu akan berkurang atau asetnya akan berkurang dan ekuitasnya tadi juga akan berkurang. Modalnya juga ikut berkurang karena Tuan Joko mau bayar gaji karyawan. Karena dia bayar gaji berarti kan dia harus mengeluarkan uang. Uang dia berupa uang dia atau asetnya berkurang, lalu modal perusahaan juga akan berkurang karena akan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Lalu yang ke-10, menerima pendapatan. Nah, menerima pendapatan di sini Tuan Joko, karena Tuan Joko sudah ngasih jasa, berarti kan Tuan Joko akan dapat uang. Nah, uangnya itu akan diakui sebagai pendapatan. Jadi, pengaruhnya, asetnya, yaitu berupa kas akan bertambah, dan uang dari hasil pendapatannya tadi akan masuk ke modal perusahaan. Jadi, modalnya juga akan bertambah. Lalu yang ke-11, pengambilan pemilik dari perusahaan untuk keperluan pribadi atau yang biasa disebut dengan prive. Jadi kalau prive itu merupakan pengambilan pribadi atau pengambilan pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, untuk prive sendiri, pengaruh transaksinya itu karena ada pengambilan, berarti pengaruhnya akan mempengaruhi aset. Asetnya itu akan berkurang sesuai dengan jenis aset yang diambil apa. Misalnya kas. Berarti aset berupa kasnya akan berkurang dan ekuitasnya atau modal dari perusahaannya juga akan berkurang. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Jika masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang dimengerti, silahkan langsung menghubungi saya atau bisa langsung bertanya kepada saya melalui WA, dan untuk materi selanjutnya akan saya share lagi dan akan saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.